んなことしちゃった。当然だろ。このマセガキなんだこれは。このものニケルメルシー。使えた。Oke, kali ini Mantap Anim akan membahas mengenai sebuah anime yang berjudul Sore de Mosekai wa Utsukushi. Bercerita di sebuah kerajaan matahari, sebuah tempat yang setiap harinya selalu disinari oleh matahari. Tentu saja, kalian tidak bisa menemukan hujan di sana. Bahkan, kata hujan tidak pernah didengar oleh masyarakat setempat. Namun, di tempat yang jauh ada sebuah kerajaan yang bernama Rendukdom. Di sana, masyarakat maupun anggota kerajaan bisa menciptakan hujan dengan suara atau bernyanyi. Mengetahui hal itu, Livius Ifrika, raja dari kerajaan matahari, meminta untuk dicarikan istri dari kerajaan hujan. Untuk itu, Nike Lemercier terpilih sebagai istri dari Livius setelah kalah dalam game dengan kakak-kakaknya. Ketika dalam perjalanan menuju kerajaan matahari, Nike mendengar rumor bahwa Livius adalah raja yang sangat kejam. Sayangnya, sesampainya di sana ia menemukan fakta bahwa Livius hanyalah seorang bocah biasa saja dengan sifat yang tak ia duga sebelumnya. Oke, santuikan posisi, nikmati alur bersama Mantap Anim. Terlihat seorang raja dari kerajaan hujan mengatakan kalau Raja Matahari memberikannya penawaran khusus agar kerajaannya bisa terus berdiri. Ya, karena di kerajaan tersebut cuma ada hujan saja. Tetapi sebagai gantinya, sang Raja Matahari meminta salah satu putri dari Raja Hujan untuk dinikahi olehnya. Para putrinya pun langsung hompimpa. Ternyata seorang gadis yang bernama Nike Lemercier. Konomono Nike Lemercier. Shikari ne! Kinhead de tsuno ga 2本あって無駄毛が多くて口が臭い。すごい! Nike Taiyo no tsuma yo. Keesokan harinya terlihat Nike yang akan bergegas menuju ke kerajaan matahari dan diantar oleh beberapa pria. Sesampainya di pelabuhan Lepion, pertama kalinya bagi Nike melihat banyak orang berkumpul di tempat. Tak lama kemudian seorang kakek-kakek menawarkan dagangan dengan harga 4 san. Mendengar itu, Nike kuku lutus karena kemahalan. Si kakek pun mengatakan kalau Nike sangat miskin dan lalu ia pun mengusirnya. Ya maklumlah karena Nike berasal dari negeri terpencil. Beberapa saat kemudian, kini Nike berada di sebuah tempat. Nike meminta penginapan, tetapi nampaknya di dalam sudah penuh. Nike terus-menerus memohon agar bisa menginap di sana, dan ia rela tidur di gudang. Tetapi bukan rezekinya, Nike tetap tidak diperbolehkan tidur, lalu ia pun pergi. Di tengah perjalanan, Nike dihampiri oleh 2 orang pria. Mereka mengatakan kalau Nike boleh tidur di tempatnya, dan boleh juga makan sepuasnya. Dengan polosnya, Nike pun terlihat senang sambil mengiyakan. Dan ya, tidak disangka, koper Nike diambil oleh kedua orang tersebut. Sampai akhirnya ia pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Nike kini berada di rumah seorang wanita yang bernama Liza dan Mina. Mereka berbincang. Liza bertanya apa tujuan Nike pergi ke kota tersebut. Dan ya, Nike menjelaskan kalau dirinya akan menikahi Raja Matahari. Di sisi lain, nampak salah satu anggota kerajaan membicarakan kalau putri keempat dari Raja Hujan akan menikahi Raja Matahari. Dan ya, nampaknya mereka menyinyiri kemiskinan kerajaan hujan yang juga sebagai negeri terpencil. Tepat saat itu juga, mereka pun keluar dan menghampiri 2 orang pencuri koper tadi karena mereka mendengar umpatan kuku lutus kedua pencuri tersebut yang dimana hasil curian mereka hanya cukup untuk 1 botol minuman. Karena saking kesalnya, mereka mengatakan kalau uang si Gure sangatlah tidak berharga. Keesokan harinya, Nike diberi pinjam baju, dan Mina menyuruh Liza untuk mengajak Nike berjalan-jalan. Mereka pun berjalan-jalan. Nike melihat air dan ia terkejut kalau di sana ternyata bisa hujan. Mendengar itu, Liza mengatakan kalau mereka sering kena hujan badai dari waktu ke waktu.
Dan berbeda dengan ibu kota yang sama sekali tidak turun hujan. Beberapa saat kemudian, kini mereka di tempat kesukaan ayahnya Liza. Liza mengatakan sang ayah sering ke tempat tersebut dengan sang ibu. Mereka bilang kalau tempat tersebut persis salju. Lalu Liza menjelaskan kalau sang ibu sudah meninggal 4 tahun yang lalu, yang mana dulu di tempat tersebut ada peperangan. Semua orang pun ikut berperang. Demi membesarkan Liza dan Mina, sang ayah rela bekerja siang dan malam, sampai akhirnya penginapan tersebut selesai dibangun. Di sisi lain, si pencuri koper nampaknya kemarin diperintahkan untuk menculik Nike. Hari ini mereka bergegas akan melancarkan aksinya. Mendengar suara, sang ayah langsung keluar. Tak lama kemudian datanglah Liza yang menanyakan sang kakak. Di sisi lain, si penculik nampak senang karena dengan begitu, mereka akan mendapatkan uang. Sesampainya di tempat, si penculik baru menyadari kalau yang ia culik bukanlah Nike. Saat akan cilukba, datanglah Nike. Melihat itu mereka akan menyerang Nike, sampai Nike pun mengeluarkan kekuatannya dan menyerang mereka tanpa menyentuh. Beberapa saat kemudian, Nike berpamitan kepada ayah Mina dan Liza untuk berangkat ke kerajaan matahari. Sampai Nike mengeluarkan serpihan kertas persis salju. Melihat itu, Liza dan lainnya terlihat senang. Beberapa hari kemudian, kini Nike sudah sampai di kerajaan matahari. Dan Nike pun akan masuk ke kerajaan tersebut. Saat akan masuk, Nike dicegat oleh prajurit. Si prajurit tersebut menginterogasi Nike, sampai Nike pun memperkenalkan diri. Kini Nike menghadap sang raja yang bernama Livius I. Livy menyuruh Nike mengangkat kepalanya. Saat mengangkat kepala, Nike terkejut ternyata sang raja terlihat bocil. Livy mengatakan kalau keluarga kerajaan Nike memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca, khususnya mahir sekali dalam memanggil hujan. Livy sudah lelah dengan matahari dan menyuruh Nike menurunkan hujan. Mendengar itu, Nike sangat kesal kepada Livy karena Livy sudah mengendalikan bumi dan sekarang ingin mengendalikan langit. Sampai Nike pun dipenjara karena aksi konyolnya. Di sisi lain, Livy berbincang dengan 3 orang kepercayaannya, yang lalu mereka mengatakan, bagaimana kalau Nike mati kelaparan? Sementara itu di sisi lain, terlihat Nike membacakan mantra, sampai teralis pun patah. Terlihat seorang pria yang bernama Neil, ia memberikan makan kepada Livy. Neil pun keluar. Tak lama kemudian datanglah Nike. Melihat itu, Livy terkejut. Sampai Neil balik lagi dan mengatakan kalau Nike telah kabur. Saat tidur, Nike bermimpi seorang anak dan ibu. Si anak tersebut ingin tahu dengan hujan. Sampai Nike dibangunkan oleh 3 pelayan. Ya, Nike disuruh untuk berganti pakaian. Setelah berganti baju, Nike kukulutus kepada Livy. Sampai amarahnya menurun drastis saat Nike melihat sebuah bunga. Sampai ia pun menghampirinya. Livy mengikuti Nike sambil mengatakan, bunga tetaplah bunga. Mendengar itu, Nike sangat marah dan mengatakan kalau Livy menaklukkan dunia, tapi ia tak pernah melihatnya. Saat malam, ternyata Livy masih terus-menerus teringat omongan Nike. Sementara itu di seberang, Nike berpikir bisa-bisanya Livy berkata seperti itu. Dan ya, hal tersebut membuat Nike sangat sedih. Nike berpikir, apakah dirinya menganggap Livy sebagai adik? Ya, Nike tidak menyadari kalau Livy mendengar ocehannya. Sampai Livy mengatakan kalau dirinya menolak mempunyai seorang kakak seperti Nike. Livy menghampiri Nike karena ia ingin melihat bintang. Mereka menikmati indahnya bintang. Dan Nike pun menjelaskan mengenai syarat untuk memanggil hujan. Yakni Nike harus mengarang sebuah lagu. Karena itu, Nike harus mendapatkan sebuah inspirasi dari iklim, pulau, dan pemandangannya. Yang setelah itu Nike sesuaikan dengan melodi dan menambahkan sajaknya.
ただの色書き悪ガキじゃないか。